Karena sudah lama banget gak ngebahas mitologi, hari ini Intan mau ngebahas mitologi yang Intan yakin kalian belum pernah dengar, yaitu Krukaikyu. Ini nih bentukannya Krukaikyu tuh kayak gini. Ini dewa tapi bentukannya kok agak horor ya, kayak gargoyle. Kalau teman-teman nggak tahu gargoyle itu makhluk yang dipercaya dapat mengusir roh jahat. Ini kepercayaannya orang-orang Eropa kuno, kepercayaannya bule-bule di sana. Krukaikyu ini itu sudah banyak ngebikin kontroversi. Misal, patung Krukaikyu itu dulu awal-awal itu letaknya di depan Hotel Basar. Depan Hotel Basar itu di wilayah Raca Dabisek. Teman-teman kalau misalkan sering ke Bangkok pasti tahu Hotel Basar ini karena memang ini wilayahnya turis-turis. Krukaikyu ditempatkan di depannya sana. Pihak hotel itu bilang bahwa bukan dia yang menempatkan Krukaikyu itu di depan hotel itu. Ada pihak lain yang memang menyewa tanah dan menempatkan Krukaikyu itu di sana. Pas patung ini diantar dalam perjalanan, patungnya itu nyangkut jalan overpass yang ngebikin macet parah selama berjam-jam. Begitu juga pas pertama kali patung ini diresmikan, ada hujan badai yang lebat. Siapa sih Krukaikyu ini? Tajanihao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kaos yang Intan pakai ini custom marga ya, bisa custom nama marga teman-teman sendiri. Untuk kaos custom marga ada berbagai efek. Yang Intan pakai ini efeknya glow in the dark, jadi kalau di gelapan bisa nyala. Ada juga yang efek emas, emasnya ini berkilau. Ada juga efek rainbow, kalau kena cahaya keluar hologram rainbow-nya. Kalau teman-teman nggak suka yang aneh-aneh, tanpa efek pun juga ada. Selain karakter marga, ada juga karakter tokoh-tokoh Tiongkok seperti Konfusius, Hakim Pao, Kera Sakti, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang. Tokoh Samkok juga lengkap seperti Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, Huang Zhong, Dr. Hua Tuo, 3 bersaudara, 5 jenderal macan, sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Open PO sampai 13 Oktober, bisa dicek out via Shopee atau Tokped yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Krukaikyu ini diyakini adalah salah satu dewa di Bangkok sana yang akhir-akhir ini viral, mencuri perhatian warganet. Krukaikyu ini diyakini dewa kekayaan, makanya ditaruhnya di Raca Dabisek, yang mana itu merupakan pusat bisnisnya Bangkok. Para pemilik usaha di Raca Dabisek sana, dia itu berharap bahwa dengan adanya dewa kekayaan di tengah-tengah wilayahnya mereka akan mendatangkan banyak keberuntungan, banyak kesuksesan, banyak duit yang masuk ke kantong mereka. Itu harapannya warga di Raca Dabisek sana. Karena memang ini jujukannya para turis-turis, para pemilik usaha ini berharap dengan adanya dewa kekayaan itu, turis-turis yang datang itu lebih banyak, lebih spend money ke mereka, lebih mendatangkan banyak duit ke mereka, ya kayak gitu. Krukaikyu ini kalau dilihat secara fisik itu memang agak horor karena badannya itu hitam pekat, ada taring di gigi, mata dan kuku itu berwarna merah menyala, dan tubuhnya ini kurus, saking kurusnya sampai tulangnya itu kelihatan. Patung terlihat duduk bersila dengan sebuah selendang berwarna emas melekat di kedua pundaknya. Dan untuk menambah kesan horor, ada sayap di punggungnya. Karena memang orangnya hitam, sayapnya ikutan hitam. Asal-usul Krukaikyu ini masih diselimuti misteri. Menurut Amarin TV, ini berawal dari perjalanan biksu Thailand di Angkor Wat, Kamboja, yang mana si biksu ini mengklaim bahwa dia bertemu jiwanya Krukaikyu. Si biksu ini kemudian cerita kepada seseorang yang bernama Sucat Ratnasuk. Ada juga yang bilang kalau Sucat Ratnasuk ini dimasukin rohnya si biksu, sehingga Sucat Ratnasuk ini bisa memvisualkan Krukaikyu di dunia nyata. Ya, yang menggambarkan Krukaikyu itu ya Sucat Ratnasuk ini. Tapi ini tidak ada catatan sejarahnya ya, ini cuman kepercayaan doang. Pengamat sejarah Kekaisaran Thailand
itu malah bilang bahwa Krukaikyu itu tidak ada dalam catatan sejarah kekaisaran. Loh, Cek Intan, Krukaikyu itu kan dewa. Sejak kapan dewa itu masuk catatan sejarah itu sejak kapan? Dewa itu mitologi, hal-hal yang mistis-mistis gitu ndak pernah ada dalam catatan sejarah. Ya mana mungkin ada dewa masuk catatan sejarah. Maksudnya gini loh guys, disebut aja kagak. Misal Intan kasih contoh ya, Ucedian, satu-satunya kaisar wanita di Tiongkok. Ini keren banget Ucedian ini ceritanya. Kalau teman-teman belum tahu siapa itu Ucedian, Intan pernah bahas. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Ucedian bilang bahwa dia adalah Buddha yang hidup. Ucedian itu menggunakan agama Buddha sebagai alat politik supaya dia bisa menjadi kaisar. Sehingga dia dipuja-puja oleh masyarakatnya. Ini ada dalam catatan sejarah, itu ada. Ucedian mengklaim dirinya adalah Buddha yang hidup. Ya memang sih, nggak ada agama Buddha itu lahir di mana, kisahnya agama Buddha itu memang tidak ada dalam sejarah. Tapi minimal Ucedian pernah nyebut nama Buddha. Minimal Buddha itu sudah dipuja sejak zamannya Ucedian. Itu Buddha. Lah Krukaikyu ini loh guys, kedengeran aja kagak. Baru kedengeran itu tahun lalu bulan Agustus pula. Sebelum-sebelumnya kemana? Teman-teman Buddhis pasti bingung juga. Aku itu lahir ceprot sudah jadi agama Buddha, nggak pernah nemuin dewa bentukannya kayak gini. Jangankan kalian, lawong dewan seniman untuk promosi agama Buddha yang berada di Thailand pun itu menentang pengadaan patung Krukaikyu. Dia bilang kalau misalkan mau menyembah sesuatu harus datang dari kepercayaan agama Buddha. Gubernur Bangkok, Cacar Sitipun itu juga memerintahkan penyelidikan terhadap Krukaikyu karena Krukaikyu ini kan ditaruh di tempat yang sangat-sangat strategis seperti Intan bilang jujukannya turis-turis nih ya. Nah ini malah ngebikin turis-turis itu takut, boro-boro malah belanja banyak di Ratchada Pisek. Bahkan menurut South China Morning Post, dia itu bilang bahwa Krukaikyu itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Buddhisme. Malah dianggap ini adalah penghinaan terhadap agama Buddha. Banyak yang merasa bahwa Krukaikyu ini nggak pantas untuk disebut dewa. Apalagi dewa kekayaan. Ya wong bentukan fisiknya kayak gitu. Lebih cocok disebut Shedun. Beberapa pengikut Krukaikyu ini dilaporkan melakukan praktek-praktek kontroversial seperti ngasih persembahan anak kucing atau anak anjing kepada dewa Krukaikyu. Dan praktek ini menimbulkan protes besar dari kelompok pecinta binatang karena dianggap ini tidak manusiawi. Tidak hewani maksudnya. Meskipun ini adalah hal yang kontroversial, pengikutnya Krukaikyu itu banyak yang bilang dengan mempersembahkan persembahan kepada dewa Krukaikyu itu dia mendapatkan banyak hoki, tokonya rame, menang lotre, tambah kaya. Ayo teman-teman tertarik kan untuk ngasih persembahan sama Krukaikyu? Pada bulan Agustus 2023 tahun lalu nih ya, patung Krukaikyu setinggi 5 meter mau ditempatkan di depan Hotel Basar, Bangkok, Thailand. Hotel Basar itu hotel bintang 5, hotel elit. Pas perjalanan itu patung nyangkut ke overpass sampai terjadi macet yang parah. Bahkan pas peresmian tuh ya terjadi hujan badai. Sejak dipasangnya patung Krukaikyu itu memicu perdebatan di mana-mana. Ada pro kontra ya, karena banyak juga yang nggak kepingin, nggak suka sama patung Krukaikyu ini. Kurang pas kalau ditaruh di tempat sestrategis itu. Sampai akhirnya pemerintah Bangkok pun memutuskan pada akhir tahun 2023, tepatnya bulan Desember 2023, akhirnya patung Krukaikyu ini diturunkan. Jadi teman-teman yang kepingin ngasih persembahan ke patung Krukaikyu di Bangkok sudah tidak bisa. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan kali ini. Buat teman-teman yang pernah lihat patung Krukaikyu di Bangkok, siapa ini yang sempat hoki lihat patung Krukaikyu di Bangkok? Bisa dong coret-coret di kolom komentar kesan-kesannya gimana. Oke, terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih,
videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.